Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ayu Andira. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Produk Jasa. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai karakteristik jasa, dimensi kualitas pelayanan jasa, terdapat pengertian serta penilaiannya, kemudian kepuasan konsumen, dan sektor produk jasa. Nah, menurut Kotler, dia menyatakan bahwa jasa itu adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak dapat mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Nah, produksi jasa ini mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Sedangkan menurut Mursid, dinyatakan bahwa jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri, yang pada hakikatnya bersifat tidak teraba untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Nah, dari dua pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa jasa itu adalah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud yang ditawarkan dari penyedia jasa yaitu perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen. Menurut Ciptono, eh, dalam Widya Stuti, dia menyebutkan bahwa beberapa karakteristik pokok pada jasa, antara lain yang pertama itu ada yang namanya intangibility, yaitu jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, maupun didengar sebelum dibeli. Yang kedua, inseparability, yaitu jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Nah, karakteristik ini disebut juga dengan inseparability, mengingat pada umumnya jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi itu secara bersamaan. Yang ketiga, variability, yaitu jasa yang bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output. Artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Dan yang keempat, perishability, yaitu jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Dengan demikian, apabila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja. Nah, sedangkan menurut Paine dalam Jasfar, dia menyatakan bahwa karakteristik jasa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak berwujud, yaitu jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud. Artinya nggak bisa dilihat, dirasakan, dicicipi atau disentuh seperti yang dirasakan kepada dari suatu barang. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan, yang mana jasa umumnya itu dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Artinya konsumen harus berada di tempat jasa yang dimintanya sehingga konsumen melihat dan ikut ambil bagian dalam proses produksi jasa tersebut. Yang ketiga, heterogenitas, yaitu jasa merupakan variabel non-standar dan sangat bervariasi. Hal ini dikarenakan oleh interaksi manusia antara karyawan dan konsumen dengan segala perbedaan harapan dan persepsi yang menyertai interaksi tersebut. Yang keempat, tidak tahan lama. Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Artinya, jasa ini nggak bisa disimpan, dijual kembali kepada orang lain, ataupun dikembalikan kepada produsen jasa di mana konsumen membeli jasa tersebut. Selanjutnya, dimensi kualitas penilaian jasa. Pada dasarnya, definisi kualitas jasa berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen. Nah, penilaian kualitas jasa. Guna menentukan dimensi dan penilaian kualitas jasa, terdapat suatu metode yang menjadi acuan hingga saat ini yang disingkat dengan SERVQUAL, yaitu Service Quality oleh para suraman. Terdapat 5 dimensi. Yang pertama, berwujud atau thinkable, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa tersebut. Itu contohnya itu seperti fasilitas fisik, ya, gudang, gedung, dan lain-lain, perlengkapan dan peralatan yang digunakan, teknologinya, serta penampilan pegawainya. Yang kedua, keandalan atau reliability, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Nah, kinerja harus sesuai dengan harapan konsumen, yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua konsumen tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, serta dengan akurasi yang tinggi. Yang ketiga, ketangkapan atau responsiveness, yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat atau responsif dan tepat kepada seorang konsumen dengan penyampaian informasi yang jelas. Kemudian yang keempat, ada jaminan dan kepastian atau assurance, yaitu pengetahuan konsekuensi santunan dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para konsumen kepada perusahaan. Yang terakhir, ada empati atau empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para konsumen dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Nah, penilaian kualitas jasa berpedoman pada Ciptono, terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan jasa, yaitu yang pertama reliabilitas atau reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan yang
yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang kedua ada daya tanggap atau responsiveness, yaitu keinginan para staf untuk membantu para konsumen dan memberikan layanan dengan tanggap. Yang ketiga ada jaminan atau assurance, yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan-raguan. Yang keempat ada empati atau empathy, meliputi kemudahan dalam menjaga relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual para konsumen. Dan yang terakhir ada bukti fisik atau tangible, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Selanjutnya, kepuasan konsumen. Nah, menurut Kotler, kepuasan merupakan tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk jasa yang diterima dengan hal yang diharapkan. Nah, Kotler dan Armstrong juga menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan persepsi konsumen terhadap hasil dari suatu produk dengan harapannya. Nah, terdapat bermacam-macam faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang pertama, aspek barang dan jasa, yang mana kepuasan konsumen itu terhadap barang atau jasa dipengaruhi secara signifikan oleh penilaian konsumen terhadap fitur barang dan jasa tersebut. Contohnya itu, ya, kedua ada aspek emosi konsumen, yaitu emosi atau perasaan dari konsumen yang dapat mempengaruhi persepsinya mengenai tingkat kepuasan terhadap barang dan jasa. Emosi ini berkaitan dengan suasana hati. Yang ketiga, aspek pengaruh kesuksesan atau kegagalan jasa, yang mana konsumen terkadang dikagetkan oleh sebuah hasil suatu jasa di mana bisa lebih baik atau lebih buruk dari yang diharapkan. Biasanya konsumen ini cenderung untuk mencari penyebabnya. Yang keempat, aspek persepsi atas persamaan atau keadilan, yang mana pemikiran mengenai persamaan dan keadilan ini dapat mengubah persepsi konsumen pada tingkat kepuasannya terhadap barang dan jasa tersebut. Nah, merujuk pada pernyataan Kotler pada tahun 1997, dia menyebutkan bahwa pencapaian kepuasan konsumen melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dengan konsumen. Contohnya melakukan riset dengan metode fokus konsumen yang mengedarkan kuesioner dalam beberapa periode untuk mengetahui persepsi pelayanan konsumen. Yang kedua, perusahaan harus mampu membangun komitmen yang bersama untuk menciptakan visi dan perbaikan proses pelayanan, yang termasuk dalamnya adalah memperbaiki cara berpikir, perilaku, kemampuan dan pengetahuan dari semua sumber daya manusia yang ada. Misalnya dengan metode curah gagasan atau pendapat dan manajemen by walking around untuk mempertahankan komitmen konsumen internal. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menyampaikan keluhan dengan membentuk sistem keluhan dan saran. Misalnya dengan hotline, panggilan nomor telepon yang bebas pulsa. Kemudian yang terakhir, mengembangkan dan menerapkan partnership akuntabel, proaktif, dan partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Nah, lebih lanjut, Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa terdapat 4 perangkat untuk mengukur kepuasan konsumen. Yang pertama, sistem keluhan dan saran atau complaint dan suggestion system, yaitu sebuah perusahaan yang berorientasi kepada konsumen biasanya menyediakan formulir atau kotak saran ataupun hotline dengan nomor gratis sehingga memudahkan konsumen untuk memberikan saran dan keluhan. Yang kedua, survei kepuasan konsumen atau customer satisfaction survey, yaitu perusahaan melaksanakan survei secara berkala kepada konsumen di berbagai tempat untuk mengetahui apakah mereka puas dengan apa yang ditawarkan. Yang ketiga, menyamar berbelanja atau go shopping, yaitu perusahaan menempatkan karyawannya bertindak sebagai pembeli potensial dengan tujuan untuk mengetahui apakah produk atau jasa yang diberikan itu sesuai dengan standar perusahaan atau tidak. Yang keempat, menganalisis konsumen yang hilang atau customer loss analysis. Sektor produk jasa. Nah, produk merupakan komoditas yang diperjualbelikan dan menjadi bisnis utama dalam kegiatan bisnis. Nah, produk yang ditawarkan ini dapat berupa berbagai jenis macam produk meliputi barang dan jasa. Secara sederhana, produk barang dapat dipahami sebagai produk yang memiliki wujud fisik, sedangkan produk jasa itu nggak berwujud. Tentu karena dimanfaatkan dari segi aktivitas, manfaat, dan kepuasannya saja. Nah, sektor produk jasa sendiri diklasifikasikan sebagai barang yang tahan lama. Konsep tentang produk sendiri diklasifikasikan sebagai barang yang tahan lama atau durable goods, barang yang tahan lama non-durable goods, dan jasa atau service. Kotler menyatakan bahwa jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Nah, produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Produk jasa yang berhubungan dengan produk fisik, contohnya seperti produk sepeda motor yang sudah dibarengi dengan jasa pengantaran, jasa pendukung seperti pengantaran ke rumah yang gratis, ataupun servis motor gratis untuk memakai sekitar sekian kilometer, dan lain sebagainya. Sedangkan produk jasa murni itu contohnya seperti pijat refleksi, konsultasi kesehatan, dan konsultasi hukum.
Terdapat 8 aspek mendasar yang membedakan produk jasa dengan barang fisik yang menurut Lovelock, yaitu yang pertama, produk jasa yang dikonsumsi tidak dapat dimiliki oleh konsumen. Yang kedua, produk jasa yang merupakan suatu kinerja yang sifatnya intangible. Yang ketiga, dalam proses produksi jasa, konsumen memiliki peran yang lebih besar untuk turut serta dalam pengolahannya dibandingkan dengan produk barang fisik. Dan yang keempat, orang-orang yang terlibat dalam proses jasa berperan sedikit banyak dalam pembentukan atau mendesain jasa. Yang kelima, dalam hal operasionalisasi, masukan dan keluaran produk jasa lebih bervariasi. Yang keenam, produk jasa tentu sudah dievaluasi oleh konsumen. Yang ketujuh, jasa tidak dapat disimpan. Dan yang kedelapan, faktor waktu dalam proses jasa dan konsumsi jasa relatif diperhatikan. Nah, adapun beberapa faktor penyebab perkembangan produk jasa ini, yang pertama, produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen semakin beragam dan kompleks. Yang kedua, produk yang sifatnya semakin kompleks. Yang ketiga, adanya peningkatan kompleksitas kehidupan. Yang keempat, adanya peningkatan pengaruh sektor jasa. Yang kelima, waktu santai yang semakin banyak. Yang keenam, presentasi wanita yang masuk dalam angkatan kerja semakin besar. Yang ketujuh, tingkat harapan hidup semakin meningkat. Yang kedelapan, meningkatnya perhatian terhadap ekologi dan kelangkaan sumber daya. Dan terakhir, perubahan teknologi yang berlangsung semakin cepat. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.